sebelum kita mulai acaranya, alangkah baiknya untuk supaya lebih bersemangat, mari sama-sama kita speaking dulu. Tepuk sekali, oke. Tepuk pertama yes, tepuk kedua dua kali yes, oke. Tepuk ketiga semangat. Tepuk keempat konsentrasi. Tepuk kelima siap belajar. Kita mulai gitu ya. Tepuk satu. Yes. Yang kurang semangat ibu. Tepuk satu. Yes. Tepuk dua. Oke. Tepuk tiga. Tepuk empat. Konsentrasi. Tepuk lima. Siap belajar. Oke, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Nanti gunanya ya, ada kiranya nanti di sela-sela kita menampilkan slide-nya ataupun pemahaman tentang budaya positif. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji beserta syukur, mari sama-sama kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini kita telah diberi kesehatan kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di ruangan yang sangat-sangat sederhana ini guna dan maksud untuk mengikuti sosialisasi pemahaman tentang budaya positif. Yang saya hormati Bapak Ibu sekalian yang telah sedikiranya untuk berkenan hadir, yang saya hormati kepala sekolah ataupun yang mewakilinya. Selanjutnya saya tidak memperpanjang mukadimah. Sekarang kita pada intinya aja, yaitu sosialisasi penerapan pemahaman budaya positif. Nah, Bapak Ibu sekalian, budaya positif itu merupakan nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar dapat berkembang untuk menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, bertanggung jawab. Nah, budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep intinya seperti disiplin positif, memahami segitiga restitusi. Salah satu unsur utama dari budaya positif itu adalah disiplin positif sebagai salah satu wadah ataupun tempat untuk menciptakan budaya positif yang berhubungan erat dengan terciptanya tujuan pendidikan sesuai dengan filosofi KHD ataupun filosofi Ki Hajar Dewantara. Kemudian budaya positif ini juga perlu diterapkan di kelas ataupun di sekolah kita Bapak Ibu sekalian. Budaya positif ini di lingkungan kelas maupun sekolah dapat diwujudkan dengan melakukan kegiatan pembiasaan yang terus menerus dan berkesinambungan sehingga menjadi sebuah keyakinan murid. Otomatis pembiasaan yang dilakukan adalah kebiasaan yang baik. Kebiasaan yang baik yang timbul dari hati nurani si anak. Yang pertama yaitu disiplin positif. Disiplin positif itu adalah pendekatan untuk menuntun si anak agar berdaya mengontrol dirinya ataupun dapat mengontrol dirinya dan bagaimana untuk menguasai diri, untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu diantaranya misalnya religius, bertanggung jawab, disiplin, kejujuran, integritas, berkomitmen, berprinsip dan lain sebagainya Bapak Ibu sekalian. Jadi si anak itu harus memiliki nilai-nilai kebajikan tersebut. Disiplin positif juga merupakan komponen utama untuk mewujudkan budaya positif. Itu yang pertama, harus terciptanya budaya disiplin positif terlebih dahulu. Kemudian cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan.
Kemudian disiplin positif juga mengacu lebih ke arah disiplin diri, di mana si anak dapat mengontrol diri dari dalam melakukan segala tindakan. Kemudian disiplin positif juga dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat dari paksaan, ujian ataupun hukuman. Jadi si anak punya kesadaran tersendiri, tidak ada paksaan dari pihak luar maupun ada hukuman sehingga dia melakukan disiplin tersebut. Selanjutnya, motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia itu terbagi dua, Bapak Ibu sekalian. Yang pertama motivasi eksternal, yang kedua motivasi internal. Di mana setiap perilaku manusia itu memiliki tujuan dan motivasi. Motivasi bisa berasal dari eksternal dan eksternal. Motivasi yang berasal dari eksternal itu bertujuan untuk menghindari ketidaknyamanan si anak atau hukuman dan ataupun mendapatkan imbalan ataupun penghargaan. Sedangkan motivasi yang berasal dari internal, yang dari dalam, bertujuan untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan bisa menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Yang mana nilai-nilai yang mereka percaya? Itu nilai-nilai kebajikan yang saya bilang tadi, Bapak Ibu sekalian. Pada dasarnya, hukuman dan penghargaan itu sama. Hanya hukuman lebih ke arah cara mengontrol perilaku murid pada hal negatif. Sedangkan penghargaan dalam cara mengontrol perilaku murid pada hal positif. Hukuman mengontrol seseorang dapat bersifat memaksa, menyakitkan dan menciptakan identitas gagal. Sedangkan penghargaan merupakan bentuk pengendalian perilaku seseorang dengan suatu benda ataupun peristiwa yang diinginkannya. Namun sejatinya penghargaan dan hukuman adalah cara mengontrol perilaku murid yang secara tidak langsung menghambat potensi, menghambat minat anak, menghambat skillnya. Di mana dalam jangka waktu tertentu hukuman dan penghargaan akan berdampak pada ketergantungan serta mematikan motivasi intrinsik. Misalnya begini Bapak Ibu sekalian, kalau motivasi intrinsik itu kan si anak mau melakukan sesuatu ataupun mau dia berusaha supaya mendapat penghargaan. Kalau misalnya si anak kadang-kadang kita nggak bisa memberi penghargaan, si anak akhirnya nggak mau dia melakukan hal yang terbaik. Makanya di situ mematikan motivasi intrinsik. Guru, posisi kontrol guru itu ada 5, Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, sekaligus sebagai manajer. Di antara kelima posisi tersebut, guru diharapkan dapat mengambil posisi manajer. Posisi manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama muridnya, mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya, kemudian mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, di samping itu, manajer tidak mengatur perilaku seseorang, namun dia membimbing siswa untuk mengatur dirinya sendiri. Posisi manajer juga sesuai dengan visi guru penggerak yang sejalan dengan pemikiran Ki Hajat Dewantara, yaitu menuntun segala kodrat anak dan untuk menciptakan keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Nah, yang biasa kita lakukan, yang biasa-biasa kita menuntut si anak seperti yang kita inginkan. Kalau kita meminta dia untuk menggambarkan segi 4, sedangkan si anak tidak mau menggambar segi 4, tapi kita paksa, itu namanya menuntut, maunya seperti kita. Tetapi sekarang tidak seperti itu Bapak Ibu sekalian.
Apalagi di kurikulum Merdeka itu kurikulum yang sangat sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, di mana menuntun segala kekuatan kodrat anak dan mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia merupakan kebutuhan yang sangat primer ataupun yang sangat utama pada diri manusia itu sendiri. Pada dasarnya, setiap murid yang menyimpang dari nilai-nilai kebaikan ataupun melanggar sebuah keyakinan, pada dasarnya murid tersebut tidak terpenuhi salah satu kebutuhan dasarnya, baik itu kebutuhan untuk bertahan hidup, kebutuhan kasih sayang ataupun merasa diterima, kemudian kebutuhan penguasaan, kebutuhan kesenangan, serta kebutuhan penguasaan. Selanjutnya, budaya positif. Selanjutnya yaitu keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan yang diyakini oleh kelas untuk menumbuhkan motivasi intrinsik dan budaya positif di kelas. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat serta dipahami dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Nah, karena sebagaimana kita ketahui, sekolah itu merupakan suatu tempat belajar serta menumbuhkan karakter si murid, dan melalui penanaman budaya positif, baik itu hal-hal baik yang akan muncul dalam berbagai kegiatan, dan semua itu dapat diciptakan melalui dengan pembuatan keyakinan kelas yang merupakan hasil kesepakatan bersama. Jadi Bapak Ibu sekalian, jadi kita perlu menerapkan keyakinan kelas di kelas kita masing-masing. Dengan begitu kita sudah menerapkan budaya positif yang ada pada diri si anak tersebut tanpa ada paksaan, karena di situ merupakan hasil daripada kesepakatan murid-murid. Nah, untuk lebih memahami, ini saya tampilkan video yang saya buat tentang keyakinan kelas saya. Jadi dengan penerapan budaya positif melalui keyakinan kelas diharapkan dapat menumbuhkan budaya positif dari diri setiap murid berdasarkan motivasi intrinsik, yaitu motivasi yang ada dalam diri murid itu sendiri. Kemudian dengan menerapkan budaya positif melalui keyakinan kelas diharapkan dapat menumbuhkan budaya positif berdasarkan keyakinan kelas yang telah disepakati. Kemudian dapat diharapkan juga bisa menunjukkan keberanian murid dalam mengungkapkan pendapat atau usul tentang keyakinan kelas yang ingin diciptakan dan disepakati. Selanjutnya, dengan menerapkan budaya positif melalui keyakinan, diharapkan dapat mendisiplinkan diri murid sesuai dengan keyakinan kelas berdasarkan ataupun sesuai dengan profil pelajar Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, serta dapat mewujudkan pembelajaran yang berpusat pada murid. Selanjutnya, Bapak Ibu, yaitu budaya positif segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini merupakan proses untuk menciptakan
kondisi di mana bagi murid tersebut untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka. Dengan karakter yang lebih kuat, segitiga restitusi adalah alur untuk menegakkan keyakinan bersama di dalam kelas ataupun sekolah. Ada 3 unsur dari segitiga restitusi tersebut. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Ini contoh penerapan segitiga restitusi yang saya lakukan bersama murid yang tidur pada saat jam pelajaran. Coba Bapak Ibu sekalian perhatikan. Di situ ada proses memvalidasi tindakan, kemudian tindakan yang salah, serta selanjutnya menanyakan keyakinan. Penerapan segitiga restitusi. Menurut Bapak Ibu sekalian, adakah yang ingin ditanyakan ataupun bagaimana pendapat Ibu tentang video yang saya tampilkan tadi? Di situ saya pertama memanggil seorang siswa dan menanyakan permasalahan yang dihadapi. Kemudian si siswa tersebut menjelaskan tentang titik permasalahannya. Setelah saya menanyakan tentang permasalahannya, kemudian saya menanyakan kembali apakah tindakan yang si murid lakukan tersebut sudah benar. Dan si murid tersebut mengatakan tidak benar. Nah, emang semua manusia, dan saya menegaskan kalau semua manusia itu tidak luput dari kesalahan. Dan apakah dia ingin memperbaikinya? Nah, kalau si murid tersebut mau memperbaikinya, apa langkah yang diambil si murid itu supaya
tersebut dia bersedia untuk memperbaikinya. Pertama meminta maaf, untuk kedepannya dia akan berusaha untuk tidak tidur lagi di dalam kelas karena permasalahannya dia tidur di dalam kelas. Dan kemudian saya tanyakan lagi keyakinan kelas yang tidak dia tunjukkan saat dia tidur di dalam kelas. Nah, dia menyadari karena kesepakatan kelas yang sudah dia buat, yaitu menghormati. Kalau misalnya kita tidur di dalam kelas itu berarti kita tidak menghormati guru. Ya Bapak Ibu sekalian. Dengan begitu dia tidak menunjukkan salah satu bentuk menghormati. Dan dia akan berusaha untuk memperbaikinya supaya kedepannya tidak lagi tidur di dalam kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini Bu Maya, saya kurang paham dari step awal sampai akhir karena ini saya kalau melihat video di set saya kurang paham ya kan, karena ini langsung menanyakan pada Bu Maya sendiri ya kan. Bagaimana hal yang utama sekali Ibu Maya lakukan cara untuk menumbuhkan budaya positif di dalam kelas Bu Maya sendiri, bagaimana hal yang utama sekali ya Bu Maya? Itu saja, sekian, terima kasih. Terima kasih pada Berna yang telah bersedia untuk melontarkan pertanyaan terkait masalah keyakinan kelas ya. Tepuk tangan, pertanyaan yang luar biasa. Berarti begini Bu Erna ataupun Ibu Sayang, yang saya lakukan untuk membuat keyakinan kelas terlebih dahulu. Tentunya di dalam kelas itu kan ada peraturan. Nah, kita buat peraturan, saya tuliskan di papan. Kemudian kata peraturan itu saya tempelkan di papan. Kemudian anak-anak menulis setiap anak di kertas stick notes. Kemudian saya suruh tempelkan ke papan tulis. Otomatis si anak kan tahu peraturan yang ada di kelas dia. Nah, setelah setelah si anak menempelkan peraturan yang ada di kelas, kemudian saya bersama si anak tersebut mengkaji ataupun menelusuri nilai-nilai kebajikan apa yang terdapat di dalam peraturan tersebut. Kemudian kita merumuskan nilai-nilai kebajikan yang terdapat di dalam peraturan tersebut. Setelah itu, untuk membuat keyakinan kelas itu dari nilai kebajikan itulah kita rumuskan menjadi keyakinan kelas. Misalnya peraturan kelasnya menghormati dan menghargai orang lain. Misalnya, kemudian berdoa sebelum dan sesudah melakukan pembelajaran. Nah, di situ nilai kebajikannya kalau berdoa sebelum dan sesudah melakukan pembelajaran itu religius. Nah, religius. Kemudian kalau menghormati serta menghargai berarti itu kasih sayang, tergolong ke nilai kebajikan kasih sayang. Dari nilai kebajikan tersebut kita rumuskanlah menjadi keyakinan kelas. Apa nilai kebajikannya? Apa keyakinan kelasnya? Berarti berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran dimulai. Kemudian seperti apa tadi, menghargai berarti tidak boleh mencela ataupun menghormati dan menghargai orang lain.
perlu ditanam adalah budaya karena disiplin positifnya. Disiplin positif itu di situ nilai utama untuk menentukan keyakinan kelas. Karena melalui disiplin positif itu si anak punya motivasi yang ada di dalam dirinya, tidak ada paksaan. Dia tahu yang hal-hal yang baik yang dia lakukan. Ya seperti itu ya. Nah, bagaimana dengan ibu-ibu yang lain? Mungkin ada di antara kita ataupun ibu yang memberi ataupun menambahkan. Ada Bu Nani, bagaimana? Kalau menurut pendengar sendiri, Bu Nana, nggak paham? Berarti kita di sini diwajibkan untuk membuat keyakinan kelas, Bapak Ibu sekalian ya, Ibu-ibu sekalian ya. Ada yang lain lagi yang ditanyakan terkait pembuatan keyakinan kelas ataupun yang lainnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya mendengar, mungkin hari ini pertama kali saya mengikuti seminar ini, yaitu tentang budaya positif. Tadi Bu Mai menjelaskan ada beberapa poin di dalamnya yang bermaksud yaitu disiplin positif, motivasi perilaku manusia, dukungan dan penghargaan, dan terakhir fondasi kontrol guru. Yang ingin saya tanyakan, seberapa pentingnya budaya positif ini diterapkan di sekolah? Dan bagaimana dampak yang terjadi jika budaya positif ini tidak diterapkan di sekolah? Sekian dan terima kasih. Tepuk tangan atas pertanyaan Bu Mega, pertanyaan yang sangat luar biasa. Pertanyaan tadi seberapa pentingnya Bu Mega ya? Seberapa pentingnya budaya positif diterapkan di sekolah? Sangat-sangat penting, apalagi berkaitan dengan kurikulum kita sekarang adalah kurikulum merdeka. Artinya kurikulum yang berpihak pada si anak, pada peserta didik. Nah, sehingga si anak bisa mengikuti pembelajaran yang menyenangkan. Nah, di situ diterapkanlah budaya positif supaya si anak itu terbiasa dengan hal-hal yang positif. Nah, walaupun yang dulunya kita misalnya sudah menerapkan, jadi untuk kedepannya lagi kita selalu menerapkan hal-hal yang positif supaya generasi di masa yang akan datang melahirkan ataupun menjadi peserta didik ataupun murid yang berkarakter. Yang berkarakter di situ ada religius, mandiri. Begitu Bu Mega, makanya sangat penting. Istilahnya punya akhlak. Tanpa ilmu akhlak akan binasa, ya kan? Nah, begitulah dengan ini juga. Apalagi budaya positif ini adalah budaya ataupun boleh dibilang penerapan ataupun pembahasan ataupun pemikiran yang sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Karena filosofi Ki Hajar Dewantara pendidikan itu adalah pendidikan yang menuntun segala kekuatan kodrat anak dan mencapai keselamatan setinggi-tingginya. Jadi kita harus menuntun karakter si anak. Nah, makanya di situ ada segitiga restitusi. Jadi kita kalau misalnya permasalahan si anak tidak boleh langsung kita biarkan seperti itu aja. Jadi tidak sebetulnya kadang-kadang salah si A. Jadi kita harus mengkaji ulang permasalahan yang dihadapi si anak. Dengan begitu si anak ingat tadi apa keyakinan yang dia yakini. Sehingga si anak tersebut bisa lebih baik lagi ke depannya. Karena kita mungkin nggak memojokkan dia seperti itu Bu Mega. Jadi karakter itu sangat baik, sangat bagus, sangat diperlukan ya penerapan budaya positifnya. Dampaknya kalau seandainya dampaknya satu lagi kan,
Dampaknya kalau budaya positif tidak diterapkan di sekolah, apa yang terjadi kalau anak-anak kita tidak punya akhlak? Tentu generasinya tidak berakhlak. Begitu Bu Mega. Bagaimana menurut Bu Mega? Ini Bu Mai. Kenapa Bu Mai sangat menginginkan budaya positif ini diterapkan di sekolah? Apa yang membuat Bu Mai melihat dari segi mana bahwa ini sangat penting? Itu saya kurang puas jawabannya. Terus yang kedua, apakah ketika Bu Mai menjalankan budaya positif ini terdapat kendala pemenahan menjalankan budaya positif ini di dalam kelas? Otomatis setiap apa yang kita kerjakan memiliki dampak positif dan negatifnya dan memiliki kendala masing-masing. Itu yang bisa. Begini Bu Mega. Coba Bu Mega ulang sekali lagi. Kenapa Bu Mai sangat memilih budaya positif ini diterapkan di kelas atau di sekolah kita? Dari segi mana Bu Mai melihat? Kenapa Bu Mai tidak memilih hal-hal yang lain gitu? Kenapa poin budaya positif ini sangat Bu Mai tekankan di sekolah? Ya. Kenapa saya menginginkan menerapkan budaya positif di sekolah? Sebelum kita menerapkan, berarti kita mensosialisasikan dulu tentang pemahaman budaya positif. Tadi kan saya sudah menjelaskan kalau budaya positif ini begini. Nah, dengan begitu, dengan adanya pemahaman, karena ini sangat berpengaruh dengan karakter si anak. Kalau kita tidak menjalankan, apa yang terjadi dengan anak-anak kita? Kalau misalnya kita tidak menanamkan budaya positif tersebut. Begitu Bu Mega. Kemudian saya sangat sangat mementingkan diterapkan budaya positif. Yang pertama, saya terus terang ibu-ibu sekalian, yang pertama ini tuntutan dari LMS saya CGP yang sedang saya jalani. Yang kedua, kebetulan di sekolah kita pun sudah sekolah penggerak. Jadi itu merupakan salah satu unsur yang paling utama untuk diterapkan langsung. Nah, begitu Bu Mega. Sedangkan untuk dampaknya, video yang saya tampilkan tadi, ada yang ingin ditanyakan? Mohon Bapak Ibu sekalian untuk mengajukan pertanyaan dan kita bahas bersama-sama. Silakan Bu Erna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bu Mai, saya melihat dari poin dari step awal sampai akhir, saya ini kurang paham. Karena ini saya ingin mendengar langsung dari Bu Mai sendiri, ya kan? Begini, bagaimana hal yang utama sekali yang kita lakukan, yang pentingnya bagaimana hal yang utama sekali yang Ibu sampaikan kepada anak-anak untuk bisa menumbuhkan budaya positif di dalam kelas. Sedangkan untuk dampaknya, saya rasa tidak bermasalah. Karena apa? Karena budaya positif itu adalah keyakinan, nilai-nilai kebajikan, keyakinan, kebiasaan-kebiasaan yang baik dilakukan. Jadi sesuatu hal yang baik itu kayaknya saya rasa tidak bermasalah. Nah, sedangkan tantangan yang saya hadapi di kelas, saya rasa pun tidak bermasalah karena setiap si anak itu pasti ada nilai-nilai yang baik pada dirinya. Jadi dengan mudah si anak setelah kita kasih penjelasan dengan jelas, kemudian si anak baru ngeh, oh begini ya. Makanya Bu, kalau ini bisa Bu. Kalau misalnya bisa, oh cocok. Baru si anak di situ jelas, misalnya si anak berani mengungkapkan pendapatnya beda-beda. Kadang-kadang ada yang beda-beda sedikit. Nah, di situ Bu Mega. Tapi menurut saya Bu Mai, saya kurang puas dengan jawaban Bu Mai sendiri. Ya. Saya tanyakan tadi 2 poin. Yang pertama dampak, yang kedua tantangan. Oke, saya menemukan jawaban masalah dampak. Sedangkan dampak itu setelah kita kerja, kalau tidak kita lakukan terjadi dampak. Ya. Sedangkan tantangan ketika kita melakukan ada
seperti itu? Karena si anak itu tahu dia hal-hal yang positif yang biasa dia lakukan. Nah, kalau seandainya sebentar nanti. Budaya positif. Saya pertanyaannya, kenapa sampai ditanya kenapa bukan Ini lebih seru ya. Lebih seru Bapak Ibu. Bu Nani bangun, Bu Nani. menurut saya gini, mungkin Bu Mega belum mengerti apa itu budaya positif. Begini ya, mungkin Bu Mega belum mengerti apa itu yang dimaksud dengan budaya positif. Sedangkan budaya positif di sini maksudnya kan membangun karakter si anak untuk misalnya berdisiplin yang positif, religius, maksud tadi yang disampaikan Bu Mega tadi dan yang di awal-awalnya tadi sudah disampaikan. Sedangkan sifat yang berkarakter itu kan mencakup sampai 7 macam. Di antaranya harus berdisiplin, religius, berakidah, berakhlak. Nah, di sini kan tidak kita perlu lagi kita tanyakan mungkin menurut saya, karena begini, kenapa harus diterapkan budaya positif itu? Ya jelas harus diterapkan karena si anak kan butuh akhlak yang baik. Nah, setiap anak memang harus ada, itu wajib menurut saya. Jadi kenapa harus ditanyakan lagi ke Bu Mai? Kenapa harus Ibu Mai harus menginginkan budaya positif diterapkan di sekolah? Ya, kan? Saya jawaban yang buat pertanyaan tadi sudah saya dapatkan, sudah Iya. saya terima dan saya sudah mengerti. Yang tidak saya bisa terima itu tantangan. Apakah tidak punya tantangan sama sekali ketika kita menjalankannya? Karena menurut saya, mungkin kalau posisi saya siswa ketika terapkan ini, mungkin kita punya tantangannya. Susah apa? Anak-anak ketika kita mulai menerapkan budaya positif ini, anak-anak baru mengenal. Tantangannya berarti kita harus sabar, harus menjelaskan secara detail karena anak-anak tadi belum mengerti. Nah, itu tantangannya. Kalau masalah dampaknya tadi saya sudah mengerti. Iya. Tantangannya. Begini Bu Mega, yang Bu Mega bilang tadi betul, kita perlu sabar. Di situ enggak apa namanya ya, sabarnya itu enggak begitu itu kali. Karena apa? Karena setiap pada diri anak itu sudah punya nilai-nilai baiknya. Nah, jadi kita tinggal mengasahkan, tinggal mengaturnya, tinggal mengontrolnya. Makanya saya bilang secara garis besar tidak ada tantangan karena itu karakter si anak. Kayaknya tidak mesti di sekolah aja ya si anak sudah mendapatkan karakter ataupun akhlak-akhlak yang baik di saat pengajian. Jadi enggak seberapa tertantang. Mungkin agak begitu kita tanamkan pada diri si anak itu, begitu kita jelaskan, mungkin si anak agak lupa sedikit. Tetapi setelah kita karena sebelum kita buat keyakinan kelas tadi kita sudah menjelaskan terlebih dahulu Bu Mega. Begitu tidak langsung bla, enggak. Begitu Bu Mega. Bagaimana Bu Mega? Emang saya tertarik pertanyaan. Jadi suasananya lebih hot ya, lebih bersemangat. Tepuk tangannya lagi mana? Ada yang ingin ditanyakan lagi? Ibu, ya bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali hari ini bisa bertemu dengan guru-guru di sini, bisa sharing, bertukar pendapat ya. Tadi itu yang bermain, saya tuh agak angker gitu, budaya positif. Apa tuh budaya positif? Nggak tahu artinya kan. Jadi setelah saya dengar penjelasan Ibu, saya sedikit bisa simpulkan ya. Ternyata budaya positif itu ibu-ibu bukan cuma bisa kita terapkan di sekolah aja, di rumah juga memang itu sudah kita terapkan, cuman kita mungkin nggak tahu istilahnya aja. Nah, budaya positif
ini pun diterapkan melalui disiplin positif. Karena adanya disiplin positif, akhirnya terbentuklah budaya positif. Seperti itu, benar tidak? Ya. Nah, oke. Setelah itu ini yang mau saya tanyakan. Apakah dalam membuat keyakinan kelas itu ada negosiasi antara guru dan murid? Apakah kita perlu bertanya apa yang diinginkan oleh murid dalam kelas? Menurut saya, kalau ada negosiasi itu akan menumbuhkan rasa bertanggung jawab pada siswa, kemudian dia bisa berpendapat seperti itu. Itu satu. Selanjutnya, apa lagi? Ada tapi lupa lagi. Nah, itu aja. Nanti kalau ada yang mau tanya, saya tanyakan lagi, saya tanyakan lagi, Bu. Terima kasih. Terima kasih kepada Bu Nora yang telah yang pertama memberi penguatan ya, kemudian mengajukan pertanyaan yaitu apakah pada saat pembuatan kelas itu ada negosiasi antara murid dengan guru. Nah, di situ jelas Bu Nora. Di situ kita pertama menuliskan peraturan kelas. Peraturan kelas sudah ada yang misalnya sudah kita tempelkan di depan di dinding. Kemudian si anak menulis kembali peraturan tersebut. Kemudian dia tempelkan. Berarti kita di situ sudah curah pendapat si anak. Kemudian setelah kita merumuskan menuliskan ataupun menempelkan peraturan kelas, kemudian kita merumuskan ataupun menemukan kembali nilai-nilai kebajikan yang terdapat dalam peraturan kelas. Nah, kemudian si anak sebelumnya kita sudah jelaskan. Oh ini begini, ini misalnya kita peraturannya mengikut berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran dimulai. Berarti itu termasuk kemana? Berimankah, bertanggungjawabkah? Berarti si anak lebih mengerti berarti beriman. Nah kalau beriman ini religius misalnya, jadi si anak menulis kembali. Berarti di situ kita mau mengemukakan pendapat si anak. Makanya di situ ada saya bilang tadi si anak mengemukakan pendapatnya. Karena visi budaya positif itu berhubungan erat dengan tercapainya tujuan pendidikan sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu menuntun segala kekuatan kodrat si anak untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Di situ menuntun, bukan menuntut. Beda dengan pendidikan zaman dahulu ya. Kita menuntut maunya si anak seperti ini bunga. Kemudian kita bilang ini bunga, di belakang bunga kita taruh gunting. Awas ya kalau nggak kita sebutkan bunga, tak potongi lidahnya. Tapi si anak sekarang nggak boleh. Kita cuma mengarahkan. Boleh si anak berpendapat ataupun boleh si anak mau itu. Cuma kita mengontrolnya aja orang. Begitu. Ada curah pendapatnya, mengusulkan pendapat. Begitu Bu Nora. Dalam negosiasi itu apakah ada penghargaannya, ada imbalannya? Kan tadi Ibu bilang di poin memberikan penghargaan dan memberikan hukuman itu kan ada sisi dampak negatifnya juga. Misalnya anak jadi ketergantungan gitu ya. Tapi misalnya imbalan dan hukuman itu kita jadikan trigger, kita jadikan pemicu, itu boleh nggak Bu? Sebagaimana kita ketahui sebenarnya hukuman dan penghargaan itu sebenarnya kurang efektif ya. Nah kadang-kadang si anak kan dia mau karena kita kasih penghargaan. Kadang-kadang anak-anak misalnya suatu saat kita nggak kasih penghargaan, jadi si anak tersebut dia nggak mau lagi. Berarti itu sebentar ya, ada di slide-nya. Sifat motivasi eksternal dan motivasi internal. Nah, di sini ada ya. Pada dasarnya hukuman dan penghargaan itu sama, hanya hukuman adalah lebih ke arah yang mengontrol perilaku murid, itu hukuman. Kalau hukuman itu kan efeknya jera ya. Misalnya kamu nggak terlambat sekolah, misalnya kamu nggak boleh masuk. Kamu berdiri di depan ataupun di dekat tiang udara, di situ hukuman itu namanya. Karena kita membuat si anak jera, ya. Kalau
konsekuensi hasil yang dia dapatkan setelah dia melakukan hal-hal yang baik tentunya. Kadang-kadang penghargaan memang kadang-kadang membuat si anak orang itu pada saat kita kasih, alhamdulillah nggak kita kasih nanti dia agak males. Alah mau kita dikasih lagi berarti kita malas nih, misalnya belajar. Begitu saudara. Tapi kalau menurut saya penghargaan, kalau menurut saya nih ya, penghargaan dan hukuman itu boleh dikasih, cuman jangan sampai ketergantungan. Sebab ini yang kita hadapi kan anak-anak, dia udah bengkok susah kita luruskan, jadi kan sekali-kali boleh. Misalnya buang sampah sembarangan, kita cuma bilang jangan buang sampah sembarangan, mungkin agak susah. Tapi kalau misalnya kita bilang siapa yang buang sampah 1 bayar 1.000, jadi mungkin sehari 2 hari dia akan berbayang-bayang itu. Tapi ketika dia lihat sekolah kita jadi bersih, kelas jadi bersih, dia terasa manfaatnya. Jadi mungkin nanti dia akan buang sampah ke tempat sampah gitu. Atau misalnya siapa yang nak nulis ini, ibu suruh maju ke depan, berdiri sebelah kaki sekali 2 kali. Cuma sebagai trigger aja. Penghargaan pun sama, sebab kan penghargaan dan hukuman ini kan berjalan seiring kayak gitu. Harus ada kedua-duanya kayak gitu. Itu aja menurut saya. Iya. Ada Bu Nora, benar Bu Nora seperti itu. Karena kita tergantung hukumannya yang kita berikan pada si anak itu bagaimana, ya kan? Hukuman tapi mendidik di situ. Contoh seperti yang Bu Nora katakan tadi, misalnya anak-anak membuang sampah sembarangan. Nah, kita panggil. Untuk besok kalau buang sampah sembarangan 1.000, otomatis si anak mengingat. Nah, itulah efek dari hukuman yang saya katakan tadi, jerah. Dengan jerah si anak nggak mau melakukannya lagi. Begitu. Ada yang lain lagi? Bu Fadri, Bu Safriana. Biar lebih semangat kita yel-yelnya dulu ya, kita buat apa namanya tepuk 1 ya, biar lebih semangat. Baik Bu, saya akan bersedikit bertanya lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini Ibu Mas, saya ingin bertanya kepada Bu, tadi kan Ibu kita sudah membahas masalah bagaimana menerapkan disiplin positif pada anak-anak, bukan? Dan saya rasa saya sudah agak sedikit demi sedikit sudah mengerti ya. Yang ingin saya tanyakan di sini, bagaimana cara kita menerapkan budaya positif di dalam sebuah sekolah, dalam satu organisasi gitu. Tidak hanya dengan anak-anak saja, bukan? Kalau dengan anak mungkin dari kurikulum telah lalu mungkin agak sama, mungkin cara penerapannya mungkin namanya aja sekarang berbeda, bukan? Jadi sekarang bagaimana caranya menerapkan hubungan sesama guru dalam organisasi? Begitu. Terima kasih. Terima kasih Bu Nani. Nah, terima kasih sangat pertanyaan Bu Nani. Makanya untuk hari ini saya ingin menjelaskan penerapan pemahaman budaya positif untuk sekolah. Karena saya mau memanggil ataupun meminta untuk kehadiran Ibu sekalian. Jadi bukan hanya di kelas saya terapkan, makanya saya mensosialisasikannya kepada ibu-ibu sekalian supaya di setiap kelas dilaksanakan ataupun diterapkan keyakinan kelas. Kalau keyakinan kelas itu kesepakatan yang kita buat bersama si anak, ya kan? Kalau peraturan kita yang buat, anak yang mengikuti. Nah, kalau ini keyakinan kita buat, sama-sama kita kira pendapat di situ, terbentuklah keyakinan kelas. Begitu Bu Nani. Makanya saya kemarin saya menjelaskan
penerapan budaya positif untuk semua kelas. Jadi ibu-ibu nanti membuat kreativitasnya di kelas masing-masing supaya tercapai sesuai dengan harapan yang kita inginkan. Apalagi sekolah kita sekolah bergerak, jadi sangat-sangat dibutuhkan itu. Walaupun ini tidak asing lagi dengan kita, ya kan? Karena kita sudah menerapkannya seperti misalnya pembiasaan yang baik. Kita menunggu ataupun senyum sapa saat 5S ya, di pintu gerbang pada saat si anak datang ke sekolah dengan senyum salam sapa. Nah, begitu Bu Nani. Sekian, terima kasih. Semoga budaya positif di sekolah kita ataupun di dalam kelas masing-masing dapat diterapkan secepat mungkin dan berkesinambungan. Ada yang lain lagi yang mau ditanyakan? Ataupun sudah selesai? Nah, kita anggap aja sudah selesai. Sebelum sesi penutup ataupun sebelum saya akhiri, saya mohon refleksi ibu-ibu ataupun umpan balik dari ibu-ibu. 1 orang pun bisa, 2 orang pun bisa. Umpan balik tentang pemahaman penerapan budaya positif yang saya sosialisasikan. 1 orang aja juga bisa, Bu. Bu Mega bisa juga. Refleksi tentang penerapan ini. Oh ya, begini Bu Nani. Tadi bilang bagaimana caranya kan? Karena kita di sini sudah dewasa semua, jadi kayaknya cukup dengan mensosialisasikan. Jadi di situ kan kita kasih pemahaman begini-begini. Jadi karena kita sudah dewasa semua, nggak mungkin kan nggak tahu. Begitu Bu Nani. Ya pertama harus memang ya kan. Siapa yang bisa merefleksikan ataupun memberi umpan balik? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita sudah mengikuti seminar yang dilakukan oleh Bu Maisura. Nah, sekarang kita sudah paham sedikit tentang budaya positif. Nah, sekarang budaya positif merupakan nilai-nilai, keyakinan, kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang untuk menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Budaya positif tersebut dapat dilakukan dengan menerapkan konsep kunci seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia berkaitan dengan hukuman dan penghargaan positif, posisi kontrol seorang guru, pembuatan keyakinan sekolah kelas dan penerapan segitiga, restitusi dalam penyelesaian masalah. Nah, sekarang kita sudah kita mulai menerapkan budaya positif. Demi untuk anak-anak kita bisa berkelanjutan nanti di kemudian hari, anak-anak kita pun sudah menjadi anak yang lebih baik. Nah, mungkin terima kasih Bu Mat
kasih kepada Bunda yang telah memberikan refleksi diri, ya. Berarti dengan adanya kita sosialisasikan, berarti kita sudah tahu semuanya tentang budaya positif, ya. Dan saya berharap semoga kedepannya dapat kita terapkan secara terus-menerus dan berkesinambungan. Terima kasih atas waktunya. Dengan berakhirnya refleksi ataupun umpan balik daripada Buya, maka berakhir pula acara ataupun sosialisasi penerapan budaya positif di sekolah kita. Saya akhiri, hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat berterima kasih kepada Ibu Masura yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk melaksanakan diseminasi tentang pemahaman budaya positif, di mana yang awalnya kita ketahui kurang memahami tentang apa itu budaya positif. Dengan Bu Mai menjelaskan dan memaparkan tentang penjelasan budaya positif itu, kita lebih mengenal apa pentingnya budaya positif itu, sehingga kita meyakinkan untuk lebih mendekatkan ini diterapkan di sekolah kita. Yang pertama yaitu manfaat dari budaya positif ini diterapkan di sekolah, yaitu disiplin positif. Yang kedua, motivasi perilaku manusia. Yang ketiga, hukuman dan penghargaan. Yang keempat, posisi dan penghargaan. Posisi, kontrol guru. Yang kelima, keyakinan kelas. Yang keenam, segitiga restitusi. Yang mana dengan poin-poin tersebut kita dapat memudahkan siswa dan siswi untuk merubah karakter siswa menjadi lebih baik, perilaku yang lebih berakhlak, dan menuju perubahan yang lebih baik lagi. Dengan saya mendengarkan penjelasan dari Bu Maisura tadi, bahwa budaya positif itu mengandung makna tentang nilai-nilai keyakinan-keyakinan, kebiasaan-kebiasaan sekolah yang berpihak pada murid, agar murid dapat berkembang untuk menjadi pribadi yang lebih baik, kritis, serta bertanggung jawab. Dengan demikian, mungkin bagi saya selaku mewakili teman-teman, mungkin ini sangat menjadi perubahan yang lebih baik lagi yang harus kita terapkan di sekolah kita, dan kita wujudkan untuk menjadi siswa dan siswi yang berakhlak dan bertanggung jawab untuk kedepannya. Selanjutnya, menurut pemahaman saya setelah penjelasan tadi, untuk menjalankan budaya positif ini mempunyai dua level. Yang pertama level individual, yang kedua level organisasi atau kelas. Di mana organisasi ini harus bekerja sama dengan individual yang menyangkut pertama yaitu masalah peraturan yang diterapkan di kelas, sehingga kita mampu mewujudkan menjalankan sebuah misi dan visi kita, yaitu budaya positif tadi harus berjalan dengan baik dan sebaik-baiknya. Kemudian dampak dari budaya positif ini jika kita tidak diterapkan dalam kelas atau organisasi, yaitu terjadinya kesimpangan-kesimpangan yang membuat moral anak-anak kurang stabil, di mana anak-anak kurang mengetahui nilai-nilai baik dan buruknya yang terdapat dalam sebuah keyakinan dan tanggung jawab yang dijalankannya, sehingga anak-anak tidak mengenal aturan yang baik. Maka kenapa Bu Mai mungkin sangat menginginkan budaya positif ini dijalankan di organisasi atau di kelas masing-masing, karena untuk mengubah jati diri siswa dan siswi untuk menjadi yang baik, menjadi akhlak dan bertanggung jawab, sehingga kita mampu membawa perubahan yang lebih baik lagi untuk kedepannya. Dan untuk hasil dari refleksi saya mungkin lebih dan kurang hanya ini yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf bila ada kejanggalan atau kekurangan yang saya miliki. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.